Orang bodoh itu bisa diartikan pemimpin yang suka berbohong, itu bodoh juga. Suka menebarkan janji-janji tapi gak ditepati. Dan pemimpin itu waktu pencalonan kan tebar janji kemana-mana itu. Setelah jadi entah kemana janjinya itu. Yang kedua, wa kasratas syurat, banyaknya polisi. Banyaknya polisi ini berarti pertanda fitnah besar. Mengapa? Kalau banyak polisi berarti banyak kejahatan. Karena polisi memang dibuat untuk menangkap penjahat. Kedua, kadang banyak polisi itu untuk melindungi pejabat. Pejabat yang tidak baik ya, karena pejabat itu kalau baik rakyat yang melindungi. Kadang-kadang pejabat ini karena agak baik, takut sama rakyatnya, polisi yang melindungi. Padahal mestinya polisi melayani masyarakat, tapi enggak. Entah sekarang zamannya apa enggak. Tadi malam kan viral itu ojol yang dilindes sama polisi itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-azim. Amma ba'du. Para alim, para tarku, para wali yang saya muliakan dan saya hormati, yang sudah biasa bersama saya, biasanya yang koordinasi Abia Ahmad Zamzami sama Tengku Muhid, dan para jamaah masyarakat Aceh, atau kalau ada yang dari luar Aceh yang juga hadir. Karena kadang-kadang walaupun orang Aceh yang dari luar Aceh datang juga kadang-kadang. Kalau nggak disebut takut ada jarak, yang juga saya hormati. Alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul. Suaranya agak kurang jelas. Apa jauh sedikit? Nah coba Cek. kita pakai ya. Coba cek. Cek. Jadi bagus ini ya. Kita berkumpul mungkin setahun yang lalu di Kopi Bintang, di Bintang Kopi ya. Apa? Di Bintang Kopi setahun yang lalu, lebih setahun. Nah, tema pertemuan pada malam ini tentang perjalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa. Tentunya yang lebih fokus itu pada masa sekarang. Acaranya Ahlus Sunnah sering begini, memang begini.
Saya kemarin keliling di Selangor, Pahang, Kelantan, kemudian Thailand. Kebetulan yang menemani saya dari Kuala Lumpur itu orang Aceh. Ini udah 3 kali. Nah, ini baru. Jadi mungkin karena ini paling bagus, jarang dipakai, biar gak cepat rusak gitu. Nah, sebelum bulan Ramadan, saya sampai ke Kamboja. Tentu saya keliling-keliling itu berjumpa dengan masyarakat, para ulama, para abu ya. Kalau di sana disebut baba, kalau di Thailand itu baba, kalau di Kamboja ustadz gitu aja. Nah, dan ini perkembangan Ahlus Sunnah itu tidak jauh beda dengan di Aceh. Artinya Wahabi itu juga berkembang. Orang-orang di luar Ahlus Sunnah itu berkembang juga di Malaysia maupun Thailand. Dan yang lebih miris, di Malaysia dan Thailand ini pondok-pondok yang mengajarkan kita seperti dulu itu merosot. Tahun 2015 saya ke Kelantan. Kelantan ini perbatasan dengan Thailand. Ustadz-ustadz di sana cerita pada saya, tahun 80-an, 1980, dayah atau pondok yang mengajarkan kitab jumlahnya 114. Sebagian pondok itu santrinya ada yang 1000, ke atas 1000. Tahun 2015 itu tinggal 14. Dari 114 tinggal 14. Dan pondok yang dulu besar punya santri ribuan, sekarang tinggal ratusan. Itu di Malaysia. Kemudian kemarin ke Thailand ternyata sama. Di Thailand itu, di Sekam ini daerah Patani. Dulu ada pondok atau daya, ada ma'had, santrinya 1000. Sekarang tuh gak sampai 70. Dan itu khusus ngajar kitab. Sekarang yang menjamur di mana-mana, di Malaysia, di Indonesia, Thailand, entah lagi di Aceh, yang menjamur itu pondok tahfidz, daya atau pondok untuk menghafalkan Al-Quran. Sementara pondok-pondok yang mengajarkan kitab itu merosot. Dan ini bersamaan dengan menyebarnya faham-faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang di dalam hadisnya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali khisalan sittan, segera lakukan amal-amal soleh sebelum datangnya 6 perkara. Sebelum 6 perkara ini datang, yang rajin beramal soleh, jangan tunda-tunda. Mengapa? Karena kalau 6 perkara ini datang, kemungkinan 2, kata para ulama. Pertama, mungkin kamu gak sempat beramal soleh karena fitnahnya besar. Yang kedua, mungkin kamu beramal soleh
tapi susah diterima oleh Allah, tidak diijabah oleh Allah. Nah, 6 perkara ini apa saja? Yang pertama, imaratas sufaha, kepemimpinan orang-orang bodoh. Orang bodoh jadi pemimpin. Orang bodoh itu artinya apa? Orang bodoh ini bisa orang yang gak ngerti agama, karena orang gak ngerti agama kan bodoh. Bisa juga yang dimaksud orang bodoh ini, safih itu kalau di dalam kitab fikih itu orang yang menghambur-hamburkan hartanya. Kalau dia menjadi pemimpin, dia menggunakan uang negara bukan untuk semestinya, bukan untuk kesejahteraan rakyat, mungkin dikorupsi, di apa begitu. Ini bodoh. Ya, orang bodoh ini macam-macam. Kadang nggak bisa baca Quran. Kan di Aceh waktu mau pilgub, calon gubernur dites baca Quran kan. Hasilnya nggak lancar semua katanya. Calonnya ini nggak lancar baca Quran, nggak lancar calon-calon ini. Ini kepemimpinan orang-orang bodoh. Kemudian di dalam hadis lain, kepemimpinan orang bodoh itu bisa diartikan pemimpin yang suka berbohong. Itu bodoh juga. Suka menebarkan janji-janji tapi gak ditepati. Dan pemimpin itu waktu pencalonan kan tebar janji kemana-mana itu. Setelah jadi entah kemana janjinya itu. Ini kepemimpinan orang-orang bodoh. Kemudian yang kedua, ini entah kepemimpinan orang-orang bodoh ini sekarang sudah masanya apa belum kira-kira. Yang kedua, wa kasratas syurat, banyaknya polisi. Banyaknya polisi ini berarti pertanda fitnah besar. Mengapa? Kalau banyak polisi berarti banyak kejahatan. Karena polisi memang dibuat untuk menangkap penjahat. Kedua, kadang banyak polisi itu untuk melindungi pejabat. Pejabat yang tidak baik ya, karena pejabat itu kalau baik rakyat yang melindungi. Kadang-kadang pejabat ini karena agak baik, takut sama rakyatnya, polisi yang melindungi. Padahal mestinya polisi melayani masyarakat, tapi enggak. Entah sekarang zamannya apa enggak. Tadi malam kan viral itu ojol yang dilindas sama polisi itu, meninggal ya. Ini polisi. Kemudian kadang-kadang polisi ini menjadi backing kejahatan. Biasanya dalam sebagian negara, entah di mana itu, penjahat itu kalau kecil dikejar-kejar polisi, tapi kalau besar dilindungi oleh polisi. Nah, kalau pemimpin dungu, pemimpin bodoh ini merajalela, lalu banyak polisi, mengapa susah amal soleh diterima? Karena kalau banyak kejahatan berarti banyak barang syubhat yang masuk pada kita. Orang mencuri kambing, mencuri beras, mencuri apa, dijual ke pasar. Walaupun secara syar'i halal, tapi kan syubhat. Dan itu ngaruh sama kerasnya hati, mengurangi pada kekhusyuan dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, wa qati'atur rahim,
memutus sanak famili, memutus persaudaraan. Dan ini terjadi. Kalau dulu sebelum tahun 90-an pergi ke rumah saudara Jawa itu bermalam dulu di Jawa itu. Mungkin sama dengan di Aceh. Saudara yang jauh-jauh pergi ke rumahnya bermalam. Kalau sekarang ini kadang dengan sepupu nggak nyambung, nggak silaturahmi. Apalagi 2 pupu, apalagi 3 pupu, cepat hilang sekarang. Kadang begitu orang tuanya meninggal, anak-anaknya pada berantem. Ini namanya qati'atur rahim. Artinya apa? Ini semuanya peringatan semua pada kita. Kemudian yang keempat, wa bai'ul hukmi, jual beli hukum. Jual beli hukum ini ya termasuk jual beli keputusan pengadilan. Ini memang terjadi ya, karena katanya biasa jual beli pengadilan. Artinya ya sudah gak ada hakim yang adil, karena bisa dibeli. Kita kan sering ya hakim MK, hakim MA, ternyata uangnya banyak sekali. Jual beli hukum. Kemudian wastighfafan biddam, menganggap enteng. Ini seperti peristiwa GAM di dulu ya, Aceh, yang itu sudah lama. Kemudian kalau yang baru, yang kilometer 50, kemudian penonton sepak bola di Kanjuruhan di Malang yang mati lebih 100. Mana ada orang nonton sepak bola yang mati banyak sekali? Bukan perang. Kemudian yang keenam, ini ada hubungannya dengan fenomena sekarang. Wa nashwan yattakhidunal qur'ana mazamir, dan generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai alat-alat musik. Maksudnya bagaimana? Alat musik itu biasanya dipakai kan hanya untuk dinikmati suaranya. Lah Quran ini hanya untuk dinikmati suaranya aja, gak dihayati maknanya, apalagi diamalkan. Mengapa begitu? Maksudnya apa? Yuqaddimuna ar-rajul laisa biafqahihim wala a'lamihim. Mereka menyuruh seseorang maju menjadi imam bukan karena dia ahli fikih, bukan karena dia orang alim. Tapi apa? Ma yuqaddimunahu illa liyughanniyahum. Mereka menyuruh dia menjadi imam karena suaranya aja merdu. Padahal gak ngerti fikih. Dan ini apa? Ini sekarang karena pondok-pondok tahfidz, madrasah-madrasah tahfidz ini marak, dan euforia di mana-mana, masjid-masjid sekarang imam itu cari yang hafidz, terutama di Batam. Ya, imam-imam ini banyak yang nggak ngerti fikih. Akhirnya apa? Kadang sholatnya makruh. Kok bisa makruh? Misal di kota-kota besar sekarang ya, kalau sholat Jumat antara khotib dengan imam itu beda orang, kan makruh itu. Dan bisa-bisa batal kalau imamnya gak mendengar rukun khutbah. Ini sering. Mengapa? Karena yang pandai khutbah gak merdu suaranya baca Quran, yang suaranya merdu gak pandai khutbah. Akhirnya dibagi-bagi, dan itu makruh, hukumnya makruh. Dan ini dah biasa
di mana-mana biasa. Kadang-kadang satu masjid batal gara-gara imam yang merdu. Imamnya nggak ngerti fikih, jamaahnya nggak ngerti. Saya pernah ya, ini di Jawa, sholat maghrib. Jadi di perjalanan pulang maghrib berhenti di masjid. Karena masih ke kamar mandi, wudhu apa, sampai di masjid. Ternyata imam itu bangun dari rakaat kedua, lupa tidak tahiyat awal. Akhirnya jamaahnya baca subhanallah semua. Subhanallah, subhanallah. Karena imamnya terus berdiri, akhirnya subhanallah tambah ramai, lalu imamnya duduk. Akhirnya saya gak jadi bermakmum karena kan batal kan. Selesai sholat, akhirnya saya sholat sama yang kawan saya. Selesai sholat, imamnya ternyata kenal saya, menunggu saya di pintu. Loh Pak Ustadz, sholat di sini? Iya katanya. Sampian jadi imam tadi? Iya. Itu satu masjid batal semua. Kenapa Ustadz? Kamu kan lupa tahiyat awal lalu langsung berdiri. Lalu karena di subhanallah kamu duduk, kan batal. Ya gimana wong di demo katanya. Ya biar cepat selesai, biar damai, tak duduk aja katanya. Makmumnya agak paham, imamnya mungkin setengah paham. Ini fenomena terjadi. Artinya apa? Memang ya, pondok-pondok, dayah-dayah yang mengajarkan kitab-kitab seperti di Aceh, seperti Pondok Mudi, pondoknya Abu Tumin, Pondok Kotakrung, atau di mana-mana, itu perlu dilestarikan. Karena ini yang menjaga keberlangsungan agama. Hafal Quran itu bagus. Siapa bilang hafal Quran nggak bagus? Wong kita ini ingin juga hafal, ingin. Cuma ya karena memang mungkin daya hafal kurang kuat, akhirnya agak menghafalkan. Dan memang orang Indonesia ini beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab itu cerdas-cerdas, hafalannya kuat. Karenanya ulama Arab itu alim-alim hafal Quran. Kalau di Indonesia yang hafal Quran biasanya agak alim, dan yang alim biasanya agak hafal Quran. Dan itu di mana-mana. Makanya ulama-ulama dulu, abu-abu dulu bikin pondok sebatas ngajar kitab, nggak buka tahfidz. Mengapa? Sudah tahu bisa diukur ini. Masyarakat bisa diukur untuk menjaga ya, menjaga umat Islam di negeri kita ini tetap berpedoman dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini biasanya Wahabi ini daya tariknya karena hafal Quran itu. Mereka buka rumah-rumah tahfidz di mana-mana. Nah, kemudian tantangan lagi ya, ini tantangan global ya, bukan tantangan lokal seperti di Aceh. Tantangan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara global sekarang ini adalah dijalankannya Diyanatu Abraham religion, agama Abraham. Dan ini juga berlaku di Indonesia. Isinya dijalankan. Di antaranya pluralisme agama. Semua agama itu harus dianggap sama, padahal gak sama. Dan negara Arab diwajibkan menerima. Kemudian negara-negara Arab
diminta untuk mengurangi jumlah masjid. Karenanya sejak beberapa tahun kemarin di Mesir itu banyak masjid-masjid dibongkar. Kemudian juga permintaan suara azan itu cukup di dalam masjid, gak boleh keluar. Beberapa tahun lalu pernah ada Menteri Agama membicarakan suara azan terlalu nyaring. Padahal dari dulu begitu. Mengapa? Ini berarti ya ikut ini programnya Amerika sama Israel, Abraham Religion. Dan ini suara azan itu hanya di dalam masjid dijalankan di Saudi. Di Saudi Arabia dijalankan. Kemudian juga pengurangan kurikulum agama. Kita akan dengar kan ya, sudah lama dengar di negeri kita ini, agar di sekolah-sekolah umum pelajaran agama dikurangi atau kalau perlu dihapus. Pernah dengar? Dengar kan? Nah, di negara-negara Arab seperti Yordania itu mengurangi 70% pelajaran agama. Padahal negara Arab. Kemudian negara-negara Arab juga dipaksa menerima budaya-budaya barat. Makanya Saudi mengundang artis-artis Hollywood. Saudi. Dan mengadakan acara-acara seperti hari raya Halloween, kemudian hari raya ya macam-macam lah yang di luar Islam itu. Itu permintaan dari negara barat. Kemudian juga ini info yang terbaru. Dari dulu kan orang-orang kafir itu kan nggak bisa masuk ke dua tanah suci, tanah haram Mekah dan Madinah. Ini info terbaru. Ternyata orang kafir itu bisa memiliki aset yang ada di Mekah dan Madinah, seperti rumah, hotel atau apa gitu, dan diterima infonya. Ini tantangan juga bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu sebelum tahun 2018 ya, kalau kita pergi haji atau umrah, itu petugas imigrasi di Arab biasanya laki-laki. Dan orang Arab biasanya pakai cadar, sampai kita penasaran kayak apa hidungnya orang Arab. Sekarang ini kalau kita pergi haji atau umroh, petugas imigrasi udah perempuan semua. Itu bagian dari program Abraham Religion. Dan orang Arab sudah bebas sekarang. Orang Arab Saudi itu laki perempuan nggak pakai, perempuan ya keluar nggak pakai kerudung biasa. Kan sudah ada pertunjukan di Saudi. Dulu kalau kita ke tanah suci, pertokoan di sekitar Masjid Nabawi, Masjidil Haram, penjaganya laki-laki semua. Sekarang dah laki-laki perempuan. Kalau kita turun dari hotel mau ke Masjidil Haram, toko-toko di bawah yang jaga dah perempuan-perempuan Arab. Sudah gak pakai cadar, memang pakai kerudung, tapi rambutnya kelihatan di Arab. Ini artinya apa? Ini tantangan. Tantangannya apa? Ini bukan hanya keluar dari aswaja yang begini. Ini khawatir ya, yang perlu dijaga ke depan ini bagaimana agar anak-anak kita tidak kufur. Karena fitnah akhir zaman ini, fitnah akhir zaman bukan lagi aliran sesat, tapi aliran kufur. Makanya di dalam hadis-hadis itu, hadis akhir zaman,
Riwayat Imam Muslim, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Segera lakukan amal-amal soleh sebelum kedahuluan fitnah-fitnah, di mana fitnah-fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Artinya membingungkan. Kok potongan-potongan malam yang gelap? Malam itu di satu daerah kalau gelap kita agak bingung, tinggal bilang jangan ke sana tuh gelap. Atau terang, nggak bingung. Yang susah kalau remang-remang. Mau dibilang gelap kayak ada sinarnya, mau dibilang terang ada gelapnya. Nah, yang remang-remang itu kan bahaya kalau dimasuki. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya ada orang-orang yang dianggap tokoh di dalam agama, dianggap panutan, tapi pernyataannya keluar dari agama. Itu namanya fitnah yang membingungkan. Akibatnya apa? Yang gelap-gelap ini, remang-remang, yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Seseorang sorenya masih beriman, besoknya berubah menjadi kafir. Kadang paginya beriman, sorenya berubah menjadi kafir. Orang itu cepat berubah. Ini kaitannya dengan akidah. Akidahnya bukan keluar dari aswaja, tapi keluar dari Islam. Mengapa menjadi kafir? Yabi'ur rajul dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Seseorang menukar agamanya dengan benda dari dunia yang sedikit. Artinya ada yang bayar. Ini kan faham-faham di luar Islam yang dipaksakan masuk bagian dari Islam. Ini tantangan Ahlus Sunnah yang lebih berat. Karena kalau ikut Wahabi, ikut Syiah, itu kan sesat aja, masih Islam. Tapi kalau ini murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ini tantangan-tantangan ya, perjalanan Ahlus Sunnah. Artinya apa? Di akhir zaman ini, kita kalau ingin selamat, tiap-tiap orang tuh harus punya dasar-dasar ilmu. Karena kalau kita ini hanya mengikuti figur, mengikuti seorang tokoh, khawatir gak tahan fitnah. Gak tahan fitnah, dia berubah. Jadi orang tuh harus punya ilmu di akhir zaman. Dan ilmu agama itu bahasa Arab. Makanya memang perlu ya di kita ini, anak-anak kita ini masuk ke dayah-dayah di pondok-pondok. Ini kalau orang Aceh di sini ada beberapa pondok milik orang Aceh yang mengajarkan kitab-kitab itu. Kalau nggak dikirim ke Medan atau ke Aceh, itu perlu. Walaupun nggak semuanya, mungkin sebagian. Jangan disekolahkan semua. Dan orang Aceh ini di Indonesia selalu menjadi tokoh dari dulu. Saya keliling di Amerika dan Kanada. Warga Indonesia itu kumpul-kumpul, kalau nggak di masjid, biasanya di rumahnya orang Aceh di Amerika. Ini rumahnya siapa? Orang Aceh Kiai katanya. Dan orang Aceh betul, tapi sudah anak cucu di sana. Saya tanya, berapa lama di sini? Alhamdulillah Kiai 40 tahun katanya. Ada yang sudah 50 tahun di sana. Sejak muda. Tapi mang kerja, bukan lari gam apa itu, bukan. Mang kerja dan menetap jadi orang Amerika, jadi orang Kanada. Nah, ini barangkali prolog ya, sebelum kita buka forum tanya jawab. Prolog yang perlu saya sampaikan tentang perjalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tantangannya pada masa sekarang. Kita perlu berhati-hati. Dan ke depan ini
kita ini mungkin nanti banyak kejutan-kejutan. Artinya apa? Pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh di mana kita dulu gak menyangka-nyangka ada orang bilang begini, padahal gak benar. Tapi selalu ada kejutan seperti itu dari waktu ke waktu. Dan itu biasanya ada yang bayar. Tokoh-tokoh begitu itu ada yang bayar. Kalau yang terakhir ini, yang sekarang mulai redup kan masalah nasab. Masalah nasab. Tapi sekarang dah mulai redup. Entah setelah ini kira-kira masalah apa. Dan ini informasi ya, untuk tahun ini penerimaan santri pondok-pondok di Sumatera, di Jawa itu merosot hampir 50%. Pondok yang tahun kemarin menerima santri baru 250, tahun sekarang nggak sampai 150. Itu pondok-pondok. Mengapa? Karena memang ada kampanye terselubung agar orang nggak suka pondok, nggak suka dayah itu. Yang diviralkan itu biasanya kasus-kasus macam-macam yang nggak bagus itu. Karenanya kita ke depan ini harus semakin memperkuat ya persatuan masyarakat Aceh, masyarakat Islam ini, apakah itu Permasa, Tastafi atau dan lain-lain ya, setiap persatuan. Mengapa? Karena persatuan itu berjamaah itu kuat. Kalau kita ini sering ngumpul-ngumpul, insya Allah kita bisa bertahan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau jarang ngumpul-ngumpul, itu khawatir nanti itu tergerus, terpengaruh. Nah ini saya kira yang perlu kita bicarakan tentang perjalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau perjalanan lokal Aceh ya gitu-gitu aja, paling Tastafi, NPTT itu di mana-mana. Saya kira itu, dan mudah-mudahan Allah menguatkan abu-abu kita ya, para abu oleh Allah, para ulama kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu membimbing kita semuanya. Amin Allahumma amin. Waktu saya kembalikan kepada MC, mungkin ada dialog seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ilmu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah wajib jawab ada sesi dan jawab bagi ibu, bapak, ibu, ibu yang bertanya boleh untuk menunjuk tangan dan bertanya. Ya. Berdiri. Orang Jawa, tak kira orang Aceh. Dengan kalau bahasa di Aceh itu boleh
yang kami hormati mereka ini, alhamdulillah perkembangan kami di sini, khususnya di pengajian. Saya berterima kasih banyak sampai hari ini, yaitu kami diberikan lalu menekankan barusan saya sampaikan. Alhamdulillahnya sangat keilmuan tersebut dari kitab-kitab lalu itulah yang kami karena masih kurang ilmu. Jadi pada ini di antara kami jadi inilah kesempatan guru kami menekankan ini dan hasilnya ya alhamdulillah dari ini ibu maupun orang-orang dari kita Jawa juga ada yang berkaitan dengan kuliah-kuliah bukan. Jadi menyambung mungkin saya yang paling agak banyak pakai waktunya tidak kurang yang bermanfaat saya dengan guru saya pada saya mungkin salah satu mewakili dia setelah kita diberikan ilmu yang diberikan pada kami dari guru kami. Ada pertanyaan yang bagaimana kami memilih sekarang ini keluarga kami yang di dekat ini kan bermuamalah bermasyarakat untuk ada mungkin ada di teknologi untuk kalau saya insya Allah itu artinya tidak ada salah mana-mana dia semua yang kami pertanyakan bagaimana dengan keluarga kami ada yang mengikuti mungkin teknologi sekarang mengkabarnya itu yang pertama. Mungkin tambahan yang keduanya seperti apa kita memandang untuk di pelajaran sunnah pelajaran sunnah berjamaah. Mungkin yang lebih kurangnya saya mohon maaf karena terlalu panjang. Andai kata saya tidak dekat di sini, saya mau mengikuti janji apa saya hormat dan tanya saya pada kiai itu alhamdulillah saya sudah sampai di sini. Bosan ya, sudah sampai di sini tidak sampai nanti di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak-anak kita, anak-anak sekarang ini kan sangat dekat dengan handphone. Bagaimana cara mengendalikan anak kita agar tidak terpengaruh ajaran-ajaran di luar Ahlus Sunnah? Itu tentunya harus diarahkan oleh orang tua, terutama seperti lembaga pendidikan. Anak kita mulai belajar di TPQ, sekolah madrasah diniyah, lalu dayah, ikut kajian-kajian, itu diarahkan pada ustadz-ustadz yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai ke ustadz-ustadz di luar Ahlus Sunnah. Kalau orang tua ini menjaga dan mengarahkan, insya Allah aman. Tapi kalau tidak diarahkan, dibiarkan cari sendiri, ini gak aman. Kadang-kadang orang keluarganya, orang tuanya Ahlus Sunnah, anaknya ikut Wahabi. Mengapa? Karena gak diarahkan. Saya beberapa waktu yang lalu diundang di Sambas, Kalimantan Barat. Ternyata ustadz ini dan pamannya mantan Wahabi. Sekarang sudah swaja. Saya tanya sama beliau berdua, kenapa ikut Wahabi? Katanya, kami ini kiai di Kalimantan kan gak ada pondok. Kami ingin mondok ke Jawa. Kok pondok yang terkenal, yang namanya nyampe pada kami pondok Wahabi. Akhirnya kami ke sana.
Dan itu baru keluar setelah lama jadi Wahabi. Saya tanya, gimana waktu jadi Wahabi? Jadi Wahabi itu susah Kiai katanya. Karena saya kalau pulangan dari pondok ke sini paling lama 1 minggu. Gak betah. Mengapa? Karena orang kanan kiri saya musyrik semua katanya. Sholat dengan orang musyrik, ketemu orang musyrik, akhirnya agak betah, kembali ke pondok. Kok orang musyrik semua? Itu kan paham Wahabi. Terus saya tanya, kenapa keluar? Katanya karena bingung berdoa di Masjidil Haram. Waktu haji atau umroh minta petunjuk sampai nangis-nangis. Akhirnya setelah itu berjumpa dengan orang wali di Kasyaf. Akhirnya keluar dari Wahabi. Artinya apa? Seperti orang ini, mengapa jadi Wahabi? Karena gak ada yang mengarahkan. Nah, anak-anak kita ini kalau orang tuanya mengarahkan, kamu kalau mau belajar ke sana, walaupun kamu ingin tahfidz, jangan ke sana tuh Wahabi. Sana ada juga tahfidz yang aswaja itu. Perlu diarahkan. Kalau diarahkan insya Allah aman. Kalau gak diarahkan ya bahaya. Dan kita ini perlu saling mengarahkan. Kalau ada tetangga kita, anaknya kok sekolahnya, lembaganya gak bagus, diingatkan, kok sekolah sana itu radikal tuh, bahaya, pindah aja ke sana. Kalau diarahkan insya Allah aman itu. Kalau gak diarahkan ya, apalagi disuruh cari sendiri, akhirnya ya bahaya itu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua apa tadi? Karena lebih panjang narasinya dari pertanyaannya tadi. Kalau kita yang mungkin mau istiqomah dengan jure atau dengan guru atau dengan kiai, itu namanya kiai. Tapi kita ini kan ada sebagian yang memang masyarakat sendiri agak susah mengatur waktu. Jadi melihat fenomena itu, kiai kebanyakan Wahabi pun diakui aswaja. Tapi insya Allah kalian di sini semua bisa bisa paham. Jadi perbedaan itu yang dilihat perbedaan itu yang lebih menyolong. Nah, jadi memang perlu ya masyarakat itu dikasih tahu perbedaan aswaja dengan Wahabi, itu perlu. Dan insya Allah gure-gure dah banyak menjelaskan masalah itu. Perbedaan Wahabi dengan aswaja itu. Dan fenomena belakangan dalam beberapa tahun terakhir ya, ini tidak sedikit ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia bertaubat menjadi aswaja itu. Itu ada di Riau, kemudian di Jakarta, di mana. Cuma yang Wahabi yang belum susah bertaubat tuh mungkin di Aceh itu. Yang di Aceh gak mau bertaubat. Entah yang di Batam ini ada yang bertaubat apa enggak itu. Jadi kalau masalah itu insya Allah para guru sudah bersungguh-sungguh itu. Mungkin ada pertanyaan lagi sambil menikmati hidangan. Kalau sambil tanya jawab nanti habis piring ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Effendi. Saya Ramadan di Mahasiswa. Saya ingin bertanya, simpel saja, tidak menguraikan tentang masalah Islam ini. Hanya cuma mengetahui tentang perbedaan di antara 73 firqah
yang dekat sekali dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antara wujud dua pilihan itu yang mana? Maka dari Mu'tazilah atau Qadariyah? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saya ingin tanyakan tentang masalah paham Syiah. Di antara paham Syiah ini yang 12, adakah di antaranya itu yang tidak sesat pahamnya, yang hampir dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu aja yang saya tanyakan. Jadi kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 73 firqah itu, yang dekat dengan Ahlus Sunnah itu yang mana? Kalau dari kalangan Syiah, yang dekat dengan Ahlus Sunnah itu Syiah Zaidiyah. Cuman di Indonesia sepertinya gak ada. Yang di Indonesia ini Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Itu jauh kalau itu. Mengapa Syiah Zaidiyah ini dekat dengan Ahlus Sunnah? Karena mereka masih menerima para sahabat. Cuma sebagian sahabat yang gak disukai sama Zaidiyah. Kepada khalifah yang 4 menerima masih. Dan Syiah Zaidiyah juga menerima kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan Ahlus Sunnah. Kalau Syiah Imamiyah sama sekali gak menerima sama kitab-kitab kita. Jadi jauh. Kalau di luar Syiah, yang agak dekat ya Wahabi. Karena sumber rujukannya sama. Artinya ya kitab-kitab hadis di Ahlus Sunnah mereka juga menjadikan rujukan itu Wahabi. Tapi walaupun dekat ya sesat. Wahabi itu sesat. Dan sesatnya kelas berat, bukan kelas ringan. Karena tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Jadi bahaya ini. Maaf Pak Kiai, ini ada penjelasan. Saya pernah buka di YouTube salah satu dari ulama kita yang mungkin saya tak perlu kasih tahu lah ya. Dia mengatakan di antara paham Syiah itu ada yang tidak sesat. Apakah memang begitu atau memang sebutnya daripada saya itu adalah sesat? Kalau Syiah yang tidak sesat itu Syiah dalam arti pendukung Sayyidina Ali. Dan itu Syiah yang awal-awal dulu. Pada waktu Sayyidina Ali berkonflik dengan Khawarij atau berkonflik dengan penduduk Syam. Kan Syiah itu secara bahasa kan pengikut dan pendukung Syiah. Kalau orang Aceh biasanya ikut PAS, ya. Ikut apa? Itu Syiah, Syiahnya PAS. Syiahnya apa? Jadi Syiah-Syiah yang dulu yang gak sesat itu. Dan itu oleh orang dianggap Ahlus Sunnah masih. Kalau Syiah yang berkembang sekarang seperti yang cabang dari Iran di Indonesia, itu para ulama sepakat mengatakan sesat. Gak ada yang bilang gak sesat itu. Para ulama bilang sesat semua itu. Jadi itu. Kalau yang dari 73 ini kan barusan nyebut 2. Ini disebutkan 2 karena memang yang berkembang sekarang kelompok di luar Ahlus Sunnah ya Wahabi, Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Khawarij, Ibadiyah. 5 ini sekarang yang berkembang. Mungkin yang 70 itu ada tapi kecil-kecil sehingga kita agak kenal itu. Gak kenal. Ya kalau kenal ya berarti sesat gitu. Dan aliran sesat ini banyak bukan sedikit. Jadi begitu. Terakhir, pertanyaan terakhir.
sekarang di Batam mungkin bagaimana gambaran namanya dikasir. Dikasir ini sudah banyak kejadian di proses Indonesia. Jadi bagaimana dikasir ini yang dikategorikan sah menurut Muhammad Fikri? Karena banyak kejadian tanpa wali taktikkan dirinya kepada imam masjid ataupun ustaz-ustaz yang ada di pelosok kampung, dia mentaktimkan kepada ustaz itu bagaimana apakah sah? Yang kedua, sama-sama kita ketahui bahwa kalau seorang perempuan melahirkan ada namanya darah kesehatan, itu diwajibkan mandi janabah. Nah, bagaimana hukumnya orang yang melahirkan sesat, apakah diwajibkan mandi janabah? Itu saja dari saya. Nikah sir atau kawin sirri ya. Nikah sir itu asalkan memenuhi syarat hukumnya sah. Dan itu solusi agar orang tidak berzina. Dan itu bagus. Nikah sir itu artinya apa? Ada yang mengartikan nikah sir itu nikah yang tidak didaftarkan ke KUA. Itu sir namanya. Ada yang mengartikan nikah sir itu nikah yang gak ada walimah. Itu hukumnya bagaimana? Ya kalau memenuhi syarat sesuai mazhab-mazhab yang ada, itu gak apa-apa. Kalau mazhab Syafi'i syaratnya harus ada wali, ada saksi. Itu mazhab Syafi'i. Kalau walinya jauh, misalnya di Aceh, anaknya perempuan kerja di Batam, atau ada anak Medan, anak Minang, perempuan kerja di Batam, lalu orang Aceh mau dan nggak mungkin pulang ke sana, lalu tahkim pada Tengku di sini, ya ada apa-apa begitu. Kalau alasan karena jauh, kan sah memang secara fikih. Cuma kadang-kadang ya, yang begini-begini ini harus dipastikan nggak punya suami. Yang repotnya kadang-kadang orang Indonesia kerja di Malaysia, di Johor, di Indonesia punya suami, sampai di Johor ngaku nggak punya suami, kawin. Habis itu pindah ke Melaka, lalu kawin lagi. Habis itu pindah kerja ke Kedah, kawin lagi. Nah yang itu yang perlu hati-hati. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i tadi itu sah ya. Jadi gak apa-apa selama sah. Bahkan kata para ulama, siapapun harus wajib menghindari zina. Kalau terpaksa berhubungan dengan perempuan atau dengan laki-laki, maka harus ikut mazhab yang paling ringan. Yang penting gak berzina. Tadi mazhab Syafi'i. Nah kalau yang lebih ringan tuh mazhab Hanafi. Kalau Hanafi cukup saksi 2, gak perlu wali. Jadi pokoknya suaminya atau istrinya cari laki-laki 2, saksikan ya saya mau kawin sama ini, langsung akad sudah. Ya akad langsung kalau Hanafi. Dan itu muktamad kan, mazhab kan diterima kan, diterima. Ya ada mazhab yang lebih murah lagi dari itu, mazhab Dawud Zahiri. Itu gak perlu wali, gak perlu saksi. Cuma kalau di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i syaratnya harus janda. Jadi kalau janda itu tanpa wali, tanpa saksi gak apa-apa. Mengapa? Karena kalau janda kan sudah second.
Jadi gak apa. Itu mazhab Dawud Zahiri. Cuma kalau di kitab Zahiriyah nggak ada persyaratan harus janda. Yang ada di kitab Syafi'iyah. Nah, saya ini hanya cerita ya. Ini bukan rekomendasi untuk diamalkan, enggak. Kalau melakukan jangan karena ceramah saya, jangan. Tanggung jawab sendiri. Ini kan pertanyaannya pertanyaan ilmiah, bukan. Tapi bagaimanapun ya, misalnya kita di sini ada perempuan dari Medan, yang laki-laki dari Jawa, bukan suami istri kok akrab, nasihati biar kawin. Dah kamu tak kawinkan, ayo tahkim ke saya, gitu aja. Biar gak berdosa. Biar selamat saudara kita itu. Apa? Itu kalau yang Dawud Zahiri yang janda. Yang Hanafi, yang Syafi'i walaupun gadis, kadang-kadang ya walaupun bukan janda itu lengket kayak perangko kata orang dulu itu. Anak sekarang. Jadi kalau ada orang dekat-dekat gitu suruh kawin aja biar selesai. Karena kalau sudah kawin mau punya anak berapa gak masalah. Kita ini yang lihat gak dosa. Lah kalau laki perempuan lengket bukan suami istri, kita ini kalau gak ingkar dosa. Makanya ya dinasehati memang. Jadi ini yang pertanyaan pertama. Jadi yang masalah nikah siri tadi itu ya jadi begitu. Ya kalau pemerintah kan melarang nikah siri, melarang. Malah kalau dilaporkan oleh walinya bisa ditangkap yang menikahkan. Makanya kamu kalau diminta menikahkan janji, jangan bilang-bilang kalau saya yang ngawinkan gitu. Nah, yang kedua apa tadi? Oh, yang operasi sesar apa wajib mandi? Ya tetap wajib, karena setelah itu keluar darah kan. Karena begitu anak itu diangkat, darah kotor tuh keluar terus, darah nifas itu. Dan sama-sama hampir 2 bulan begitu lamanya. Itu kan darah kotor, makanya gak boleh sholat kan. Jadi tetap wajib mandi. Artinya bukan mandi tiap hari, karena orang punya anak tiap hari kan mandi kan, biar sehat itu. Maksudnya mandi yang dari janabat itu tetap wajib. Dikiranya kalau sesar itu gak ada nifasnya, sama saja dengan biasa. Wong itu cuma melalui jalan lain. Tapi kalau pendarahannya sama. Saya kira itu ya, karena ini sudah ada lagi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya. Pak Kiai. Dari awal saya mencoba ikuti penjelasan atau ceramah dari Pak Kiai. Ada satu hikmah penting yang kena di hati saya itu adalah tahfiz, tahfiz. Iya, sekolah tahfiz. Hafiz Quran. Hafiz Quran. Tadi macam ada apa namanya? Ada tapinya. Bagian dari Hafiz Quran memang bagus. Tapi ya itu tapinya itu yang saya ingin penjelasan dari saya. Karena belum ada penyambungannya. Karena anak saya ini habis dari agama dan sekarang lagi masuk di alim di sana dari ketua motivasi. Yang kedua, saya
yang kemarin dengan bidang kami juga beliau pernah singgung masalah hadis Quran memang bagus, tapi ada tapinya. Dan ketika dengar penjelasan itu, tapinya itu apa? Apa kurang bagus atau bagaimana? Terima kasih buat saya. Orang hafal Quran, ya. Orang hafiz Quran itu bagus, tapi jangan merasa cukup hanya dengan hafiz Quran. Harus ditambah dengan bisa baca kitab, belajar fikih, belajar akidah. Biar dia tidak hanya mengajar Al-Quran, tapi juga mengajar ilmu agama. Kalau hafidz Quran ini kosong dari ilmu, itu yang bahaya. Makanya harus ikut program alim. Iya, harus. Jadi, dan hafidz Quran ini ya wajib ada, karena fardu kifayah memang itu. Jangan sampai gak ada yang hafal Quran. Dan kadang-kadang anak-anak pondok, anak-anak dayah yang gak hafal Quran jadi imam tuh kadang kurang bagus juga. Mengapa? Kadang sholat yang mestinya agak panjang yang dibaca pendek-pendek. Contohnya, ini anak dayah, anak pondok menjadi khotib Jumat, waktu khutbah berapi-api. Begitu menjadi imam, rakaat pertama baca surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Loh, kok baca itu? Kok tidak baca yang agak panjang? Pandai jawabannya. Loh, Al-Kafirun ini baca sekali sama dengan 1/4 Al-Quran. Al-Ikhlas 1/3. Ini udah tinggal dikit muhatam ini. Ini saking nggak hafalnya ya. Kadang-kadang malas juga menghafal surat yang agak panjang-panjang. Nah, akhirnya Al-Kafirun terus kalau jadi imam sama Al-Ikhlas. Iya, saya kadang-kadang ya sholat Jumat di mana? Khatibnya itu ustadz di pondok di dayah. Waktu khutbah berapi-api. Begitu jadi imam pendek sekali suratnya. Walaupun nggak hafal, tapi jangan terlalu pendek. Agak panjang dikit lah gitu. Memang sama-sama ada kekurangannya ya. Saya begini, ini waktu ke Habib Zain dulu sama Abi Zahrul umroh di Madinah ke Habib Zain. Terus Habib Zain ini mengkritisi anak pondok pakai bahasa Arab, masa jadi imam surat Al-Kafirun terus sama Al-Ikhlas katanya. Walaupun nggak hafal, jangan begitu katanya, agak panjang lah dikit. Kata enggak tahunya ternyata beliau tahu fenomena di Indonesia itu. Artinya ya sama-sama ada kekurangannya. Jadi begitu. Saya kira ini ya. Itu yang pertama, yang kedua satu. Saya kira jamaah tabligh itu positif. Kalau jamaah tabligh yang asli, yang cuma sekarang jamaah tabligh itu pecah. Ada Syuro Alami yang pusatnya Pakistan, lalu ada yang Nizamuddin, pusatnya India. Karena sejak ijtima' Bangladesh mungkin 10 tahun yang lalu pecah sampai sekarang. Dan di Indonesia ini, kalau di Jakarta ada yang, kalau yang Syuro Alami pusatnya Ancol, kalau Nizamuddin Kebon Jeruk, kalau pondoknya satunya Temboro, satunya Kerincing Payaman. Tapi kalau secara akidah sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak apa-apa, aman lah, aman. Iya. Kalau tamal saya keluarin anak saya ke Tidak ada apa-apa, khurud dan biasa lah. Dan saya kira
Jamaah tabligh itu juga banyak positifnya. Karena di kampung-kampung di mana ramai jamaah tabligh, masjidnya tuh hidup. Yang nggak ada jamaah tabligh, biasanya zuhur asar itu muadzin itu azan, iqamah, lalu sholat sendirian. Karena makmumnya masih ada di sawah, kadang imamnya di sawah. Itu di Jawa, entah di Aceh mungkin sama ya, kurang lebih sama lah. Tapi kalau banyak jamaah tabligh itu 5 waktu itu biasanya hidup itu. Iya. Dan saya di Jawa mengawasi Wahabi itu pakai jamaah tabligh. Karena jamaah tabligh kan sering ke rumah. Saya tadi kemarin malam malam Kamis tuh jamaah tabligh ngaji di rumah, sebulan sekali ngaji. Tapi yang bukan jamaah biasanya ngaji juga. Dan mereka semangat biasanya kalau ngaji. Jadi saya suruh, di mana masjid yang banyak Wahabinya? Sana Kiai, kamu ngumpul di sana, nanti saya ceramah di sana. Karena mereka tahu mana masjid-masjid yang dikuasai Wahabi, tahu seluruh daerah itu. Karena mereka suka keliling memang. Jadi kalau kita ini ambil manfaatnya. Nah kalau yang aswaja disuruh gitu, gak mau. Disuruh keliling ke masjid-masjid, ya gak mau. Kalau mereka kan memang kerjaannya. Dan senang. Saya kira jamaah tabligh ini memang termasuk cara Allah ya menjaga agamanya. Kalau dulu menjelang kemerdekaan ya, karena Wahabi ini muncul, akhirnya di Indonesia ini muncul Nahdlatul Ulama, lalu di Padang Perti ya, kemudian di Medan Al-Wasliyah, kemudian di Aceh ulama-ulama dayah itu. Ini kan menjaga Ahlus Sunnah. Belakangan karena ini sudah macam agak loyo, terpengaruh liberal-liberal dikit, agak banyak, muncul jamaah tabligh gitu. Dan mungkin nanti kalau jamaah tabligh loyo muncul lagi yang lain, entah jamaah apa namanya. Memang cara Allah menjaga agamanya memang melalui orang-orang gitu. Ya kayak di Aceh lah, ada Tastafi, ada apa gitu. Saya kira ini ya, ada lagi. Ada lagi yang paling berkenaan tentang hukum masjid memberi perlindungan. Apa? Orang memberi perlindungan ketika kepada Islam yang meninggal, imam hukumnya. Pengumuman orang yang meninggal di masjid-masjid itu tidak apa-apa. Dan memang yang ada pengelasnya cuma di masjid memang. Oh non muslim. Kalau non muslim ya nggak boleh itu. Kalau non muslim nggak boleh. Ini hanya untuk muslim. Suruh bayar kalau non muslim. Sewa kan, sewa listrik, sewa apa, yang mahal bayarnya. Tapi nggak boleh. Karena apa? Karena ini urusan mereka kan, urusan mereka bukan urusan kita. Mari kita doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi.
ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل البدع والضلالة. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.